Maka bekal hidup itu iman. Bekali anak kita, bekali keluarga kita, bekali orang tua kita. Ingat, kita nggak tahu dengan apa yang terjadi sama kita. Boleh jadi kita sakit, boleh jadi seorang wanita diceraikan sama suami, boleh jadi sang suami ditinggal selingkuh sama istrinya. Naudzubillah min dzalik. Ada seorang wanita yang di malam lebaran jamaah di WA sama suaminya, aku jatuhkan cerai kepadamu. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Ambil pisau, dia sobek tangannya, bunuh diri. Tapi alhamdulillah ketahuan sama keluarganya, dia masih bisa diselamatkan. Tapi ada banyak yang tidak bisa diselamatkan ketika bekal hidupnya habis. Dia naik. Berapa banyak kita dengar cerita orang-orang yang bunuh diri. Apa penyebabnya? Bekalnya habis, jemaah. Ketika dia punya bekal iman, apapun akan dihadapi. Nanti kita akan lihat. Iman ini obat segala penyakit. Apapun penyakit yang menimpamu, tatkala engkau di pagi hari mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, selesai. Aku punya Allah, aku ridho. Apapun yang menimpa aku ridho. Iman ini sumber karunia dari langit. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan buat mereka berkah, berkah dari langit dan dari bumi. Itu iman. Orang yang kehilangan iman, walaupun bertumpuk hartanya, nggak ada berkahnya. Pernah melihat koruptor miskin? Koruptor ditangkap sama KPK, ternyata dia orang miskin. Ada. Rata-rata koruptor yang ditangkap orang kaya aja, mah. Loh, kenapa? Dia punya uang. Sampai ada koruptor yang ditangkap. Cerita kawan, itu saat di rumahnya ditemukan saat di dalam tembok 250 miliar. Di dalam tembok nggak ada pintunya. Siapa yang tahu? Tukang bangunannya. Mau diapakan duit itu? Ditaruh, disimpan di sana. Seakan-akan dia akan hidup 1000 tahun di muka bumi ini. Subhanallah. Tadi nggak berkah, tapi iman, subhanallah. Antum nggak tahu besok makan apa, tapi antum punya iman, selesai. Istrinya beriman, selesai urusannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering rumahnya nggak ada makanan. Beliau datang ke rumah istrinya, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, illal ma, nggak ada apa-apa kecuali air. Bagaimana iman mengubah air jadi ibadah? Beliau mengatakan, idzan ana shaim, kalau gitu hari ini aku puasa. Ibu-ibu, mama nih, kalau suaminya nggak bawa duit, sampaikan kepada suaminya, bang, besok nggak ada sarapan, bang, besok puasa. Kadang-kadang nggak bawa fulus, marah-marah, minta makan enak loh, besok puasa. Iman nih loh. Orang yang punya utang nggak bisa bayar utang. Banyak orang tanya, Ustaz gimana Ustaz, ana ini punya utang, Ustaz nggak bisa bayar utang. Ana sampaikan, antum puasa sama istri antum. Yang seharusnya dimakan itu sisihkan buat bayar utang, supaya nampak keseriusan antum mau bayar utang, sehingga Allah bantu antum. Ada orang nggak mau bayar utang tapi makan masih di warung, selfie sama keluarganya lagi makan.
kikil. Gimana sih? Ahibati fillah, apabila iman bercampur dengan hati, ada orang yang tahapan imannya masih masih kurang lebih. Engkau beriman? Iya beriman, tapi keimanannya belum nyampur sama hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mendidik para sahabatnya sehingga keimanan mereka nyampur sama hati. Tatkala Abu Sufyan ditanya oleh Raja Romawi, dialog antara Abu Sufyan dan Herakles ini terjadi di Baitul Maqdis, di Ilya. Ketika itu pusat kerajaan Romawi pindah ke Baitul Maqdis, dan Nabi kirim surat alaihi salatu wassalam kepada Herakles, ila Herakles azimir Rum min Muhammadin Rasulillah SAW ila Herakles azimir Rum. Ketika dapat surat dari Nabi alaihi salatu wassalam, Herakles ini kepingin tahu secara detail tentang orang yang kirim surat ini. Pada saat itu Rasul SAW bersama Quraisy sedang mengadakan genjatan senjata, perdamaian selama 10 tahun. Abu Sufyan lagi berdagang di sana. Ditanya, siapa orang, ada nggak bangsa Arab di sini katanya yang sedang dagang? Oh ada, kata dia. Panggillah bangsa Arab ini. Abu Sufyan sebagai tokohnya ditanya, siapa yang nasabnya paling dekat sama orang ini? Kata Abu Sufyan, aku, kata dia. Di antara pertanyaan yang ditanyakan oleh Herakles kepada Abu Sufyan, wa sa'altuka hal yartaddu ahadun minhum sukhtan ala dinih ba'da an yadkhul fi. Aku bertanya kepadamu, apakah ada satu orang saja yang keluar dari agamanya karena nggak suka sama agamanya setelah dia masuk kepada agama Islam ini? Abu Sufyan mengatakan, lah, nggak ada, nggak ada. Disiksa, dirayu, digoda, nggak ada. Apa kata Herakles? Dia mengatakan, wa kadzalikal iman idza khalatat basyasyatul qulub. Begitulah iman kalau sudah bercampur ke relung hati manusia, nggak akan terpisahkan. Orang yang murtad itu belum nyampe. Kalau antum melihat ada orang-orang yang murtad, orang Islam murtad, dia belum nyampe imannya, belum bercampur dengan hatinya. Boleh jadi dia masih dalam proses menuju ke sana. Allah Azza wa Jalla menceritakan di dalam Al-Quran Al-Azim berulang kali kisah tukang-tukang sihir Fir'aun. Bagaimana tatkala Fir'aun menantang Nabi Musa alaihissalam, maka dikumpulkan tukang sihir Fir'aun yang jumlahnya ribuan. Fir'aun benar-benar ingin menampakkan kegagahannya. Bahkan ada yang menyebutkan lebih dari 10.000 jumlah tukang sihir Fir'aun. Banyak sekali. Karena pada masa itu memang banyak tukang sihir. Akhirnya terjadi pertandingan itu. Tukang sihir melemparkan tongkat-tongkatnya, tali-talinya. Orang yang melihat tersihir seakan-akan tongkat itu berubah jadi ular, padahal nggak jadi ular. Jadi tukang sihir itu melihat tongkatnya jadi ular apa enggak? Enggak. Orang yang disihir matanya. Lalu Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan berubah jadi ular beneran. Dimakan
semuanya. Semua tukang sihir itu langsung sujud beriman kepada Allah Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Langsung imannya langsung nyampur sama hatinya. Sekali loh jemaah, sekali dia melihat mukjizat yang Allah berikan, maka mereka beriman. Apa kata Fir'aun di surat Thaha ayat 71 dan selanjutnya? Allah menceritakan marahnya Fir'aun. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Kalian beriman kepada Musa ini sebelum aku memberikan izin kepada kalian. Ini Fir'aun melihat tukang sihirnya kalah. Dia nggak mau mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Jadi selalu jamaah, orang kaya, orang yang punya jabatan, orang yang punya kedudukan, punya kekuasaan, itu berat untuk beriman. Allah mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batas ketika dia melihat dirinya punya. Dia nggak butuh sama orang lain yang butuh sama dia. Dia memiliki sesuatu yang membuat dia jadi congkak dan menolak kebenaran. Fir'aun ini udah ngundang dan kalah, terbukti kalah. Dan dia lihat tukang sihirnya beriman. Apa kata Fir'aun? Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Ngelantur ngomongnya Fir'aun. Dia ini adalah guru besar kalian. Siapa Nabi Musa ini guru besar kalian yang ngajarkan sihir kepada kalian. Gimana sih? Nabi Musa wala pernah ketemu sama tukang-tukang sihir itu. Tukang sihir itu siapa yang ngumpulkan? Ya Fir'aun yang ngumpulkan. Nabi Musa baru datang ke Mesir setelah meninggalkan Mesir selama 10 tahun. Tapi bagaimana dia menolak kebenaran? Setelah dia menuduh Nabi Musa sebagai gurunya tukang sihir, lalu dia mengatakan kepada tukang-tukang sihir yang beriman itu, fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judhu'in nakhli. Aku akan potong tangan dan kaki kalian secara silang. Lihat jemaah, bagaimana iman itu membuat seseorang siap mengorbankan apa saja. Fir'aun mengatakan, aku akan memotong tangan kalian dan kaki kalian secara silang, dan aku akan salib kalian di pohon-pohon kurma di Mesir sana zaman. Untuk apa? Untuk mengancam nih tukang sihir supaya keluar dari imannya, dan untuk memberikan pelajaran kepada seluruh penduduk Mesir, jangan ada yang berani beriman. Wala ta'lamun ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Dan kalian akan tahu siapa di antara kita yang paling dahsyat azabnya dan paling kekal azabnya. Diancamnya. Diancam mau dibunuh, bukan dibunuh langsung. Orang kalau dipenggal kepalanya langsung mati. Tapi orang ini dipotong kakinya, dipotong tangannya, terus disalib. Bagaimana sakitnya? Apa kata mereka? Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat walladhi fatarana. Enggak, kami tidak mungkin mengutamakan engkau sekarang. Nurutin engkau enggak mungkin. Setelah Allah mendatangkan kepada kami bukti-bukti bahwa yang berhak disembah cuma Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menciptakan kita. Faqdi ma anta qad innama taqdi hadhil hayatad dunya. Sudah engkau memutuskan memberikan hukuman, silahkan kau lakukan itu. Apa yang kau mau perbuat, engkau mau putuskan, putuskan. Engkau hanya memutuskan kehidupan dunia ini. Kalau bicara mati, cepat atau lambat kita mati. Inna amanna bi rabbina. Ini iman. Sesungguhnya kami beriman kepada Tuhan kami, liyaghfira lana khatayana,
agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Wa ma akrahtana alaihi minas sihir, dan engkau memaksa kami untuk melakukan sihir. Wallahu khairun wa abqa, Allah lebih baik dan lebih abadi. Nikmat yang Allah berikan lebih baik dan lebih kekal. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman. Ini baru beriman jemaah, langsung dibantai sama Fir'aun. Apakah mereka keluar dari keimanannya? Tidak jemaah. Maka tanyakan kepada kita. Sebagian kita melanggar aturan Allah gara-gara digoda oleh wanita, digoda oleh jabatan, digoda oleh tahta, digoda oleh harta. Belum diancam nih jemaah, belum. Ahibati fillah, Khabbab bin Ard, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Bukhari meriwayatkan cerita Khabbab bin Ard ketika di Mekah. Ketika sahabat-sahabat Nabi disiksa, Bilal bin Rabah disiksa, keluarga Ammar bin Yasir disiksa, Zinniro disiksa, ada banyaklah orang-orang yang lemah disiksa di kota Mekah gara-gara mereka beriman. Maka Khabbab ini mengatakan, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kami mengadu kepada Nabi SAW tentang yang kami hadapi. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang rebahan. Beliau menjadikan kain bajunya itu sebagai bantal di naungan Ka'bah. Faqulna lahu, maka kami berkata, Khabbab enggak sendirian. Kami mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ala tastansir lana, ala tad'ullah lana. Wahai Rasulullah, apa engkau tidak berdoa minta pertolongan kepada Allah buat kami? Apa engkau tidak memohon kepada Allah untuk kami yang hidup tertindas dan tersiksa? Gara-gara apa? Gara-gara mengatakan la ilaha illallah. Sekarang orang Islam diajak sholat nggak sholat, padahal semua aman, nggak ada yang menyiksa dia. Ini para sahabat Nabi sholat sembunyi-sembunyi, ketahuan sholat dipegang sama majikannya, disiksa sama atasannya. Ketika Khabbab mengatakan itu bersama sahabat-sahabat yang tertindas hidupnya, maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, kana rajulu fi man qablakum, kalian tahu nggak bagaimana perjuangan orang-orang sebelum kalian? Yuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fihi, mereka disiksanya lebih parah daripada kalian. Mereka disiksa dengan model digali itu tanah, terus orang ini ditanam di tanah, kepalanya saja yang kelihatan. Fayudau bil minsyari fayudau ala ra'sih, diambil gergaji dipotong kepalanya jamaah. Terus pelan-pelan jamaah. Wah, bayangin ya, bagaimana antum bisa merasakan itu gergaji mengenai kulitnya, mengenai dagingnya, mengenai tulangnya, mengenai otaknya, terus sampai terbelah menjadi dua. Wa ma yasuddu dzalika an dini, dan tidak membuat mereka berpaling dari agamanya. Enggak. Wa yumshatu bi amsyatil hadid ma duna lahmihi min admin aw asab. Ada yang model siksaannya disisir dengan sisir dari besi. Jadi dagingnya itu disisir pakai sisir dari besi sehingga mengelupas, terpisah daging itu dari tulang dan dari uratnya. Wa ma yasuddu dzalika an din, dan itu tidak membuat mereka keluar dari agamanya. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, walakinnakum qaumun tasjilun, tapi masalahnya kalian terburu-buru gitu loh.
terburu-buru, ingin segera selesai urusannya, ingin segera kemudahan itu datang, ingin diangkat balaknya, ingin disembuhnya penyakitnya. Ini kita jemaah, kita suka terburu-buru. Maka lihatlah bagaimana orang-orang terdahulu disiksa. Allah menceritakan di surat Al-Buruj, was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud